Kami berada di ruang gawat darurat pada pukul 11 malam. Saat operasi jantung Frank dimulai. Malam itu, Christopher Arrington, anestesiolog yang bertugas selama 24 jam dan dia yang bertanggung jawab untuk menidurkan Frank, tapi tidak ada yang akan berjalan sesuai rencana. Christopher telah melakukan lebih dari 15.000 anestesi dalam 11 tahun dan dialah yang akan menceritakan kisah ini. Untuk memulai, saat Frank tiba di ruang operasi, dia sudah hampir mati. Jadi menidurkannya adalah istilah yang sangat besar. Cukup berusaha untuk menjaga dia tetap hidup sementara tim bedah bergegas menuju mesin bypass jantung paru. 90 menit kemudian, diputuskan bahwa untuk memperbaiki jantung dan aorta, Frank harus ditempatkan dalam henti sirkulasi total. Tim kemudian memilih untuk mendinginkan tubuh Frank karena ini dapat membatasi kerusakan pada otak akibat kekurangan oksigen. Kemudian mesin bypass jantung paru dihentikan selama 94 menit. Biasanya, peluang untuk bertahan hidup sangat rendah untuk setiap periode henti sirkulasi yang lebih dari 45 menit. Sekitar pukul 5.30 pagi, Frank dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Sekitar pukul 8, anestesiolog Christopher Arrington pulang ke rumah setelah 25 jam bertugas di rumah sakit. Dia biasa memeriksa semua kasus ini saat dia kembali ke rumah sakit. Pagi itu, sekitar pukul 11.30, dia melewati unit perawatan intensif untuk memeriksa apa yang terjadi pada Frank, berpikir bahwa dia mungkin sudah mati. Atau akan mati selama hari jaga ini. Dia terbangun, terkejut. Christopher memastikan bahwa ini adalah pasien yang tepat. Dia meninjau analisis dan tanda vital dari 30 jam sebelumnya. Pemulihan yang benar-benar mengesankan secara medis. Tapi itu belum selesai. Keesokan harinya, Frank terbangun lagi. Dia berbicara dan meminta sarapan kedua. Dia berkata kepada Christopher, "Dr. Harrington, saya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang Anda lakukan di dalam sana." Christopher Arrington terkejut melihat ke bajunya. Dia tidak membawa kartu identifikasinya dan dia tidak memperkenalkan diri. Frank berkata kepadanya, "Saya akan mengenali suaramu di mana saja." Christopher menghampiri tempat tidur rumah sakit dan memperkenalkan diri. Tetapi Frank melihat ekspresi tidak percaya di wajahnya dan berkata, "Jangan khawatir, semua orang bereaksi begitu saat tahu saya terjaga di ruang operasi." Jantung Christopher berdebar kencang di dadanya. Dia tahu bahwa mengingat sepenuhnya peristiwa itu tidak mungkin. Ketika seorang pasien secara klinis dinyatakan mati sebelum operasi, lalu mati selama 94 menit tambahan di tengah operasi itu. Christopher mengumpulkan pikirannya dan kemudian berkata, "Saya senang melihatmu terbangun. Ceritakan lebih banyak padaku." Frank menatapnya dengan senyum lebar di wajahnya. "Saya tahu apa yang kamu lakukan dan katakan di dalam sana. Kamu tidak pernah menyerah, bahkan ketika dokter bedah mengatakan padaku bahwa semuanya sudah selesai dan harus dihentikan." Dia kemudian mengingat 3 nomor seri yang tertera di atas 3 lampu layanan di ruang operasi nomor 20 sebelum menambahkan, "Saya terjebak di atas, di langit-langit, melihat semua itu. Angka dan huruf bodoh itu adalah satu-satunya hal yang bisa saya baca." Saya suka membaca. Frank menceritakan pengalamannya selama hampir 15 menit. Dia akan meninggalkan rumah sakit sekitar 2 minggu kemudian dan menjalani rehabilitasi jantung yang panjang. Christopher akan bersaksi bahwa semua orang yang terlibat dalam operasi Frank, yaitu dokter bedah, tim bedah, dirinya sendiri, serta anestesi lain yang hadir di ruangan, semua sangat terkejut dengan cerita ini. Dan tidak ada yang seperti itu yang pernah terjadi pada mereka lagi setelah itu. Ngomong-ngomong, Christopher Arrington akan bekerja di rumah sakit ini selama 3 tahun lagi. Dan dia menceritakan bahwa, anehnya, seluruh tim menjadi lebih berhati-hati dengan apa yang mereka katakan di ruang operasi selama kasus jantung di masa depan, berpikir bahwa mungkin pasien-pasien itu mendengar mereka. Baiklah, oke. Kasus ini adalah pembuka yang menarik. Kita berurusan dengan pasien yang mati selama 90 menit dan dia tetap bisa kembali. Tapi bisakah kita benar-benar berbicara tentang kebangkitan? Tidak juga, durasi kematiannya tidak cukup lama. Dan kemudian kasus ini tidak cukup terverifikasi. Ini hanya bergantung pada kesaksian anestesi Christopher Arrington, yang sebenarnya bahkan mengganti nama pasien yang tidak bernama Frank. Setelah itu, kita harus ingat bahwa Tuan Arrington mungkin tidak punya alasan untuk berbohong, tapi ya, begitulah. Apa yang saya tawarkan untuk penyelidikan ini adalah lebih baik kita melihat kasus yang jauh lebih solid, jauh lebih terverifikasi, di mana kita memiliki semua sumber, semua dokumentasi. Kasus seorang pria yang diduga tenggelam, mati, dan 27 jam setelah kematian yang sangat terverifikasi, diduga bangkit kembali. Sekarang ini jauh lebih menarik, jauh lebih menggugah. Oke, mari kita coba ini, dan kita lihat seberapa menariknya. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan, penyelidikan ini bagian dari video mempelajari 100 misteri tak terjelaskan sains. Oke, kita mulai dengan misteri tak terjelaskan ke-8 kita, tentang kebangkitan yang dianggap terverifikasi. Sebelum kita mulai teman-teman, saya harus memberi kalian pengumuman besar, dan saya ingin memastikan kalian melihatnya. Saya ingin berbicara tentang proyek luar biasa, 1000 alasan untuk percaya. 1000 alasan untuk percaya, ini salah satu proyek evangelisasi berbahasa Prancis terambisius abad ini, dan saya senang berpartisipasi.
Proyek ini bertujuan menunjukkan bahwa iman Kristen benar, unik, tak tertandingi karena ada lebih dari 1000 alasan percaya Kristus. Misalnya, saya sajikan 100 kasus mukjizat. Bukan hanya 100, lebih dari itu, ada ribuan yang terjadi. Dan 1000 alasan untuk percaya berusaha untuk membuat daftar terbesar yang pernah ada. Di video-video saya, kita menggali beberapa alasan ini lebih dalam. Tapi sungguh teman-teman, tulus, jika kalian ingin melangkah lebih jauh, jika kalian ingin menemukan lebih banyak kasus mukjizat ratusan, kunjungi situs 1000 alasan untuk percaya. Kalian belum selesai mendengar tentang 1000 alasan untuk percaya di saluran saya, karena ini benar-benar proyek evangelisasi terbaik yang ingin saya ikuti dengan senang hati. Mari kita mulai menemukan salah satu alasan percaya 1000 lebih yang ada. Kita berada tahun 1623, Prancis, Haute-Savoie. Pada tahun 1823, Prancis, Haute-Savoie, di Haute-Savoie. Saya bisa menebak maksud kalian, langsung saja peristiwa 4 abad lalu terdengar kuno. Tapi hati-hati, bukan berarti karena ini sudah lama, itu tidak bisa terverifikasi dengan kuat. Misalnya, kita tahu banyak detail tentang kebakaran di Roma yang terjadi hampir 2000 tahun yang lalu. Kita tahu bahwa kebakaran itu dimulai pada 18 Juli 64 Masehi di Circus Maximus. Kita tahu bahwa itu berlangsung tepat selama 6 hari dan 7 malam yang menghancurkan kota. Detailnya sangat tepat. Kita tahu tentang tuduhan terhadap Kaisar Nero yang konon mengamati kebakaran itu dari Menara Mesen. Dan jika kita tahu semua ini, itu berkat kesaksian yang dilaporkan kepada kita oleh sejarawan Romawi seperti Tacitus. Contoh lain adalah pembunuhan Raja Prancis Henry IV oleh Ravaillac, itu juga terjadi 4 abad yang lalu. Kita tahu bahwa itu terjadi pada 14 Mei 1610 pukul 16 Mei, Jalan Ferronnerie di Paris. Berkat kesaksian kontemporer dan dokumen resmi yang merinci serangan itu, kita tahu persis keadaan dan konsekuensi langsung dari pembunuhan ini, jadi kita kadang-kadang bisa sangat tepat meskipun sebuah peristiwa terjadi berabad-abad bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi kita tidak bisa hanya bilang itu terlalu kuno, jadi pasti salah. Kita bisa meneliti apa yang terjadi pada tahun 1623 di Haute-Savoie dan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya jika memang ada. Mari kita mulai. Saya berikan semua elemen sumber yang memungkinkan kita untuk mengetahui tentang kasus ini dan kalian bisa membentuk pendapat kalian sendiri. Jadi kita berada di tahun 1623, 9 km dari Annecy, di rumah pastoran Oilers. Sebuah rumah pastoran adalah tempat tinggal para imam gereja, ada seorang pastor pemimpin, dan para vikaris sebagai imam pembantu. Di rumah pastoran Oilers ini, ada beberapa pemuda yang menjadi murid asrama, jadi pelajaran mereka diajarkan oleh para imam. Dan kebetulan, ada 2 pemuda berusia sekitar 15 tahun yang menarik, Jérôme dan saudaranya François Genin. Kalian akan mengerti mengapa para pemuda ini belajar di bawah bimbingan seorang vikaris yang dijuluki Tuan Crozet. Senin ini 1 Mei, Pak. Crozet, yang harus pergi sangat pagi, memeriksa pekerjaan sekolah minggu lalu sejak fajar. Dia tidak senang dengan apa yang dilakukan Jérôme dan memukulinya sebelum meninggalkan rumah. Jérôme yang merasa jijik ingin melarikan diri. Dia ingin kembali ke rumah keluarganya di Sainte-Hélène-du-Lac, 80 km lebih ke selatan. Dia berhasil meyakinkan saudaranya François untuk pergi bersamanya dan disinilah yang terburuk akan terjadi. Mereka berangkat sekitar pukul 6.15. Setelah beberapa kilometer, mereka tiba di Sungai Fier, di tempat yang tepat ini di peta. Saya ingatkan bahwa kita tidak jauh dari pegunungan Alpen, dan karena mencairnya salju yang sebenarnya sangat melimpah tahun itu, ini adalah saat di mana sungai berada pada titik tertingginya. Saat itu tidak ada jembatan, hanya ada papan-papan sederhana yang sering terbawa arus. Memang, jembatan Onyx yang kalian lihat sedikit lebih tinggi, belum ada saat itu. Jembatan itu baru dibangun pada tahun 1937. François akan bersaksi kemudian bahwa saat melihat 3 papan licin itu dan melihat sungai yang sangat mengancam, mereka benar-benar ragu untuk menyeberang. Mereka bahkan menawarkan kepada Jérôme untuk berbalik. Tapi Jérôme tidak mau. Dia tidak ingin jatuh kembali ke tangan Tuan Crozet. Untuk menenangkan saudaranya, dia mengumumkan bahwa dia akan melintasi yang pertama. Sebelum mulai, mereka berdoa dan berjanji. Jika mereka berhasil menyeberang tanpa masalah, mereka akan pergi ke misa di gereja kunjungan di Annecy, tempat tubuh François de Sales beristirahat, yang meninggal hanya 4 bulan sebelumnya. François de Sales, mantan uskup Jenewa, dikenal di seluruh daerah dan sudah semasa hidupnya terkenal sebagai seorang santo besar. Jérôme pun melangkah di atas papan dengan gemetar. Ini benar-benar sangat tidak stabil. Tiba-tiba, ketakutan, dia tergelincir, berpegangan pada papan-papan itu dan berteriak, "François de Sales, selamatkan saya." Lalu dia jatuh ke dalam sungai. Segera, saudaranya mencoba membantunya, tapi dia juga tergelincir. Dengan panik, dia berhasil mencapai tepi sambil merangkak di atas papan. Lalu dia berbalik, dia tidak melihat saudaranya lagi. Hanya topinya yang mengapung di arus. Dia berlari di sepanjang tepi sungai, searah arus, dan mencoba melihat saudaranya di dalam air, tapi tidak ada apa-apa. Seolah-olah Jérôme tiba-tiba menghilang. Ditelan oleh sungai yang sangat dalam saat itu, François terus mencari, tapi dia tahu setiap detik itu berharga. Jadi menit-menit terasa seperti jam
Menurut kesaksian yang akan dia berikan kemudian kepada para penyelidik, dia mengikuti sungai sekitar 200 langkah selama apa yang terasa seperti 10 menit. Lalu dia memutuskan untuk mencari bantuan. Saat kembali ke arah Oyers, dia tiba setelah berjalan selama 1/4 jam di desa Honex. Dia pertama-tama bertemu dengan seorang wanita muda berusia 20 tahun, Anthony Raffin, pelayan penginapan, lalu Martin Courlet, Louis de Ronzier, dan beberapa penduduk lainnya. Panik, dia meminta bantuan, menjelaskan saudaranya jatuh ke sungai dan dia tidak bisa menemukannya. Dengan cepat, sebagian besar desa diberitahu dan banyak yang akan bersaksi, kemudian dalam penyelidikan serius yang akan dilakukan, tapi saya akan kembali ke situ. Sekitar 15 penduduk pun pergi ke sungai untuk mencoba mencari Jerome, sementara François pergi ke arah kuda untuk memberitahu para pendeta tentang pelarian mereka dan hilangnya Jerome di sungai. Setelah 3 jam mencari di sungai, dari jam 9 pagi hingga sekitar tengah hari, tubuh Jerome masih belum ditemukan. Di sisi lain, François baru saja kembali. Dia pergi ke kuda untuk sia-sia karena pendeta dan wakil pendeta tidak ada di sana. Dia tetap meminta untuk menyampaikan pesan dan memberitahu pendeta atau wakil pendeta begitu mereka kembali. Sementara itu, jumlah orang yang membantu mencari di sungai semakin bertambah. Semua orang terkejut dan mencoba menghibur François. Dia mulai menyadari kenyataan, saudaranya pasti sudah mati dan mungkin masih terbaring di dasar bayangan. Dia kemudian mencari sukarelawan untuk menyelam mencari tubuhnya, seperti yang biasa dikatakan di daerah ini, yaitu untuk menyelam mencarinya. Penduduk Nex segera memikirkan Alexandre Raffin, yang merupakan penyelam terbaik di daerah itu dan sudah pernah mencari beberapa tubuh di sungai itu sebelumnya. Jadi Alexandre Raffin diberitahu sekitar tengah hari saat dia pulang dari pekerjaannya. Tentu saja, dia akan segera pergi ke lokasi bersama sepupunya, yang seorang pelaut yang sudah pergi ke sungai pagi itu, dan dengan putranya, Martin. Dia akan bersaksi kemudian, karena saya sudah terbiasa menyelam untuk mencari tubuh yang sering hilang di sungai. Ketika saya diberitahu, saya mengambil tali dan pemberat yang saya gunakan dalam situasi seperti ini untuk mengukur kedalaman air. Dan setelah mengukurnya dari tempat yang diberitahu bahwa dia jatuh, saya menemukan bahwa kedalamannya antara 31 hingga 32 kaki. Jadi itu sangat dalam, hampir 10 meter kedalamannya. Karena salju yang turun luar biasa tahun itu, sekarang sudah tengah hari dan malam. Sekarang ada sekitar 40 orang di tepi sungai. Alexandre Raffin bersiap untuk menyelam ke dalam air yang dingin dan akhirnya dia melompat, terjun ke dalam air sebelum bisa mencapainya. Semua orang mengawasi dengan cemas. Tahu betul bahwa jika Alexandre mengangkat tubuhnya, kematian Jerome akan menjadi resmi. Setelah mencari di dalam air selama 1/4 jam, dia muncul sambil berkata bahwa airnya begitu dingin sehingga dia tidak bisa bertahan lebih lama. Untuk membantunya mendapatkan kembali tenaga, Jean Raffin mengirim putrinya, Anthony, untuk mencari roti dan anggur di desa. Setelah makan dan beristirahat, Alexandre setuju untuk mencoba lagi. Dia menyelam di tempat yang sama dan perlahan-lahan maju ke dalam sungai, mengikuti arus, berusaha melihat sejelas mungkin di dasar air jika dia merasakan atau melihat sesuatu. Percobaan kedua ini berlangsung jauh lebih lama daripada yang pertama, tetapi berakhir dengan cara yang sama. Alexandre terlalu kedinginan, dia harus keluar dari air. Iya, pakaian selam belum ada saat itu. Setelah istirahat, dia memutuskan untuk melanjutkan pencarian dari tepi sungai, terlebih dahulu mencari tahu tempat di mana tubuh terbawa arus mungkin terhenti di rintangan seperti pohon. Semua orang mengikuti tepi sungai hampir 1 jam, sampai ke tempat di mana aliran sungai bertemu dengan sungai yang lebih besar. Harapan untuk menemukan tubuh semakin menipis. Beberapa orang berpikir bahwa dia telah terbawa jauh dan tidak akan pernah ditemukan. Tapi ini belum berakhir. Dalam perjalanan pulang, rombongan berhenti lebih lama di tempat sungai benar-benar berbelok 90 derajat, seperti yang Anda lihat di peta, dan beberapa orang berpikir bahwa kemungkinan belokan ini bisa menghentikan tubuh. Selain itu, Alexandre si penyelam tahu bahwa di sini, di dasar air, ada lubang yang selalu memiliki setidaknya 3 meter air, bahkan saat musim kemarau. Dia berpikir mungkin ada kesempatan bahwa tubuhnya ada di sana. Oleh kelompok, dia menyelam untuk ketiga kalinya ke dalam air yang sangat keruh ini. Dia mencari tanpa hasil, tetapi ketika dia memutuskan untuk naik, kakinya terantuk pada sesuatu yang memiliki konsistensi seperti mayat. Itu memang sebuah tubuh, terjebak di dalam air, di antara batang pohon yang terbawa arus dan beberapa batu. Dia jelas sudah mati, dan mengeluarkannya dari sana mungkin akan sangat sulit. Jadi Alexandre lebih memilih untuk naik dan mendapatkan kembali tenaganya. Dia beristirahat lagi sekitar setengah jam menurut para saksi, lalu menyelam untuk keempat kalinya bersama putranya, Martin. Bersama-sama, mereka berhasil mengeluarkan mayat itu. Mereka membawanya kembali ke tepi sungai di mana dia diambil oleh 2 pria terdekat, Jean Raffin dan Martin Courlet. Mereka akan bersaksi kemudian bahwa tubuh itu mengerikan untuk dilihat dan sangat menyedihkan, dengan wajah dan mata yang mengerikan, bengkak dan penuh air hingga ke leher. Dan memang, dia telah berada di dalam air selama sekitar 8 jam, dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, waktu penyelaman terakhir. Bahkan saudaranya François sulit mengenali saudaranya dan dia akan bersaksi kemudian
Dia dingin seperti marmer dan semua orang mengira dia sudah mati begitu saja. Sehingga jika ada yang dekat dengan gereja, mereka bilang sudah saatnya untuk menguburnya. Kelompok itu memutuskan untuk membawa tubuh itu kembali ke Donnay. Itu adalah Alexandre Raffin, si penyelam, yang dia bawa di atas bahunya sementara putranya memegang kakinya. Alexandre akan bersaksi. Saya merasa dia sangat berat untuk usianya, mengingat jumlah air yang telah dia telan. Di jalan, mereka secara kebetulan bertemu seorang pejalan kaki yang tidak lain adalah Michel Bouvard, seorang hakim di Annecy. Mereka beristirahat dan Bouvard memastikan Jérôme Genin sudah benar-benar mati, seperti yang dia lihat. Singkatnya, kelompok itu melanjutkan dan kemudian meletakkan tubuh Jérôme di dalam gudang milik seorang penduduk, Jean Raffin, yang terletak di 270 Jalan Aulnes di Honnex. Gudang ini sudah tidak ada lagi hari ini, tetapi rumah yang dibangun di tempatnya masih memiliki plakat peringatan untuk peristiwa ini. Seperti yang Anda lihat di layar, pastor dari Vilas, kota tetangga, Jacques de Bellegarde, telah diberitahu, dan dia tiba sekitar jam sore di gudang kecil. Dia memeriksa mayat, memastikan dia sudah mati dan dia ingin menguburnya malam itu. Jika kelompok tidak menjelaskan, lebih baik menunggu Pastor Claude Putodet yang bertanggung jawab atas dua pemuda penghuni panti. Pastor Putodet yang sudah diberitahu telah menempuh perjalanan dari tempatnya dan tiba di gudang, di mana dia kesulitan mengenali tubuh Jérôme. Sedih, dia berdoa di sekitar tubuh pemuda penghuni panti yang dipercayakan kepadanya. Percaya diri, dia berani meminta kepada Tuhan untuk mengembalikan kehidupan kepada anak malang ini melalui François de Sales. Ini berarti dia meminta François de Sales, seperti kepada seorang teman, untuk berdoa kepada Tuhan untuknya. Dengan niat itu, dia berjanji bahwa jika dia melakukannya, dia akan mengadakan 9 misa untuk menghormatinya. Singkatnya, malam itu suasananya tidak meriah. Semua orang merasakan penderitaan François yang baru saja kehilangan saudaranya. Seorang remaja yang begitu muda telah mati dengan begitu mendadak. Sebelum pergi, Claude Putodet meminta pemilik gudang, Jean Raffin, untuk mengatur sebuah malam peringatan. Memang itu adalah tradisi pada waktu itu, menjaga-jaga di dekat tubuh untuk berdoa bagi jiwanya yang masih diyakini hidup di dunia lain. Anthony Raffin dan dua wanita lainnya bersedia untuk malam peringatan ini, sementara Claude Putodet dan François Genin pergi ke Vilas, di mana pastor menawarkan mereka makan malam. Saat makan malam, François menceritakan bagaimana kecelakaan itu terjadi saat dia menjelaskan dengan saudaranya telah bernazar ke misa untuk menghormati François de Sales sebelum melangkah ke jembatan. Jika berhasil menyeberang, ayah Putodet yang belum mengetahui rincian ini sangat terharu. Memang, dia menjelaskan bahwa merasa terdorong membuat nazar di depan tubuh Jérôme, berjanji mengadakan 9 misa untuk menghormati François de Sales jika pemuda itu hidup kembali. Dia juga membicarakannya di akhir makan kepada seorang jemaat yang bersiap untuk pergi ke Annecy, dan menyampaikan nazar ini ke makam François de Sales. Setelah makan, François Genin ingin menjaga saudaranya, tetapi ayah Putodet memerintahkannya tidur karena kelelahan. Kedua pastor itu kembali sendirian ke gudang, menaruh air suci di sana dan bersama-sama membaca doa orang mati yang merupakan sebuah doa di depan tubuh. Mereka kemudian pulang cukup larut. Selanjutnya, para penduduk akan bergantian sepanjang malam agar selalu ada orang yang menjaga tubuh. Setelah kepergian, Anthony Raffin, Louis de Ronzier, dan Jean Rameux mengambil alih. Mereka sendiri bergantian di ladang ayam dengan sepupu, Martin dan Marat Raffin, yang Anthony Raffin dan Louis de Ronzier kembali menggantikan. Sementara itu, sekitar jam 6 pagi, ayah Putodet kembali ke gudang. Dia berdoa selama 2 jam dan memperbarui nazar yang dia buat sehari sebelumnya. Pemakaman dijadwalkan pada pukul 11 pagi karena sejak malam kondisi jenazah telah memburuk dengan jelas. Anda tahu, proses pembusukan tubuh setelah kematian sangat cepat. Hari ini jasa pemakaman melakukan segala cara untuk memperlambat proses ini. Tetapi jika tidak ada yang dilakukan, itu akan cepat. Jadi di pagi hari, saudara si mati, François Genin, menemukannya, saya kutip kesaksiannya, bahkan lebih mengerikan dan cacat. Ngomong-ngomong sedikit lebih awal, di ladang ayam, ketiga wanita yang tetap semalaman juga berpikir hal yang sama. Bau busuk yang keluar dari jenazah semakin kuat, sampai-sampai semakin lama waktu berlalu di pagi hari, semakin banyak orang yang menjaga tubuh harus menjauh dari jenazah agar tetap bisa ditoleransi. Beberapa menit sebelum pemakaman, kedua pastor datang untuk memberkati tubuh, dan ayah Putodet secara instingtif mundur karena bau yang menyengat dari tubuh itu. Mereka menyiramkan air suci ke tubuh, yaitu mereka menyemprotkan air suci ke seluruh tubuh. Kemudian mereka keluar, sementara tubuh diletakkan dalam kain kafan, semacam kain besar yang nantinya akan dikuburkan langsung di tanah. Dan karena para pastor memulai misa dengan masuk ke gereja dari belakang, saat itu sekitar 40 penduduk setempat hadir di gereja menunggu dimulainya pemakaman. Anthony Raffin, Louis de Ronzier, dan Jean Raffin mendekati tubuh untuk meletakkan kain kafan. Tiba-tiba, mereka berteriak, terjatuh ke belakang dan terkejut. Anthony Raffin akan bersaksi kemudian bahwa saat kami ingin membungkusnya dengan kain kafan, kami semua ketakutan melihat dia mengangkat tangannya. Dan setelah menghela napas panjang, dia berseru, "Oh berbahagia François de Sales."
Hal ini sangat menakutkan bagi mereka yang hadir, sehingga beberapa orang jatuh ke tanah dan yang lainnya keluar, membuat keributan. Ya, saya rasa jika itu terjadi pada saya pasti akan lari sambil berteriak. Ngomong-ngomong, saya akan menceritakan sedikit anekdot pribadi tentang hal ini di akhir. Jadi di dalam gudang terjadi kepanikan. Orang-orang yang hadir berteriak memanggil kedua pastor. Mereka tidak menyaksikan adegan itu, tetapi semua saksi lainnya melaporkan dengan tepat dalam urutan yang sama 3 gerakan si mati. Pertama, tangan yang terangkat. Kedua, semacam desahan. Ketiga, seruan "Oh, berbahagia François de Sales." Orang yang meninggal itu berdiri di atas penyangga yang dia pakai, semacam tempat tidur atau meja. Semua orang jelas terkejut, takjub, dan tidak percaya karena sekitar 27 jam setelah kematiannya, Jerome bangkit kembali. Ya, pertanyaan yang jelas kita semua tanyakan adalah, apakah cerita ini benar? Apa yang membuktikan bahwa ini terkonfirmasi dan bukan legenda yang diciptakan setelahnya, atau penduduk desa yang bersekongkol dan mengarang cerita ini? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lihat kelanjutan peristiwa yang akan membantu kita memahami semuanya dan membedakan yang benar dari yang salah. Jadi setelah kebangkitan Jerome, seperti yang saya katakan, seluruh jemaat benar terkejut seperti yang bisa kita duga. Beberapa orang jatuh ke tanah, beberapa keluar dari gereja dengan panik sambil berlari, dan yang lainnya bahkan pingsan, seperti Louis de Ronzier dan Jacques Rameau. Tapi dengan cepat, semua orang mulai berdoa, beberapa berlutut, yang lain bertepuk tangan, dan semua orang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sambil berteriak, "Mujizat, mujizat, dia telah bangkit." Dengan membantunya untuk bangkit, sang ayah bertanya kepada Jerome apakah dia mengenalinya, dan Jerome mengangguk. Kemudian Jerome menjelaskan bahwa dia kehilangan kesadaran pada saat kecelakaan, lalu dia terbangun di dalam gudang. Dia memang akan bersaksi kemudian, "Saya tidak ingat apapun yang terjadi sejak saya tenggelam dalam air sampai saat saya sadar kembali. Saya tidak punya ide atau ingatan tentang apapun yang terjadi selama seluruh waktu itu." Dia juga menyatakan bahwa saat membuka matanya, dia langsung melihat di depannya Uskup François de Sales yang memberkatinya. Dia akan terus mengulang tanpa lelah bahwa penampakan François de Sales bukanlah sekadar ciptaan imajinasinya, tetapi dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri begitu dia membukanya, dan itulah yang menjelaskan seruannya. Ya, pertanyaan pertama adalah apakah cerita ini benar? Mengapa Jerome Jenin tidak melihat apapun antara saat dia tenggelam dan saat kebangkitannya? Karena jika ada kehidupan setelah kematian, dia seharusnya melihat atau merasakan sesuatu, seperti Frank yang saya ceritakan sebelumnya, yang melihat dirinya di luar tubuhnya dan merasa hidup seperti banyak orang yang mendekati kematian dan melihat tubuh mereka dari luar sebelum dihidupkan kembali. Saya punya teori tentang itu, namun saya akan kembali ke sana. Jerome diserang pertanyaan, tapi dia kesulitan berbicara. Agar membantunya berkumur, terjebak pasir dan lumpur, Anthony Raffin mencari anggur. Jerome mengetahui ia sudah di bawah air selama 8 jam dan sudah mati selama 27 jam. Setelah berdiskusi dengan baik dengan semua orang, Bapak Putaude terburu-buru untuk pulang ke rumahnya di Oiler untuk memberitahu semua anggota gerejanya tentang mujizat menakjubkan yang baru saja terjadi. Jadi mereka menolak undangan makan siang dari pendeta desa. Jerome dipinjamkan pakaian bersih karena pakaiannya masih basah dan kotor. Lalu Bapak Putaude ditemani François dan Jerome Jenin pulang ke Euler. Setibanya, Bapak Putaude langsung pergi ke gereja, membunyikan lonceng dan menceritakan mujizat itu kepada semua penduduk desa yang berkumpul. Di awal sore, mereka kemudian pergi ke rumah pendeta untuk makan, di mana Jerome menunjukkan selera makannya yang baik. François Jenin dan Bapak Putaude masih tidak percaya. Dan apakah Anda ingat Michel Beaufort, hakim dari Annecy, yang bertemu dengan orang yang sudah meninggal hari sebelumnya? Nah, bayangkan saja bahwa di sore hari dia mengunjungi Bapak Putaude untuk menyampaikan belasungkawa. Jadi saya biarkan Anda membayangkan ekspresinya ketika dia melihat Jerome secara langsung. Dia pasti mengalami masalah. Ngomong-ngomong, harus dikatakan bahwa Jerome Jenin belum sepenuhnya sembuh. Dia masih merasakan nyeri yang tajam di paha, kaki, atau lengan yang terkena benturan di sungai dan masih dipenuhi luka dan bekas luka. Rasa sakit ini akan hilang sepenuhnya dan tiba-tiba 2 hari kemudian, pada 4 Mei, ketika Bapak Puto membawa Jerome dan François ke Annecy, ke makam François de Sales untuk memenuhi nazar yang mereka buat kepada Tuhan. Tahun-tahun berlalu, tapi di seluruh daerah tidak ada yang melupakan apa yang terjadi pada Jerome. Di sisi lain, dia sendiri menjadi pendeta, pastor di La Rochette hingga kematiannya pada tahun 1668, tapi pada tahun 1656 penyelidikan dalam atas mujizat kebangkitan Jerome terjadi pada tahun 1623, 33 tahun sebelumnya. Kenapa penyelidikan baru dilakukan 30 tahun kemudian? Sebenarnya kita perlu memahami sedikit konteksnya. François de Sales, uskup, meninggal pada tahun 1622, sangat dihormati dan dikenal karena kesuciannya. Selama tahun-tahun setelah kematiannya, banyak orang Katolik yang meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan rahmat melalui perantaranya. Kita dapat berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dan yang kita percayai dekat dengan Tuhan, seperti teman di surga yang membantu kita, seperti teman di bumi berdoa untuk kita.
Untuk yang ingin tahu lebih, saya telah menyelidiki perbedaan Protestan dan Katolik, termasuk doa kepada orang meninggal. Singkatnya, selama beberapa dekade, ada begitu banyak kesaksian tentang penyembuhan yang tidak dapat dijelaskan dan rahmat yang diterima melalui François de Sales, dan bahkan ada kasus kebangkitan lain yang akan saya bahas dalam penyelidikan lain, bahwa Gereja Katolik telah memutuskan untuk membuka penyelidikan besar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Proses ini bisa berujung pada apa yang disebut kanonisasi, yaitu Gereja Katolik mengakui bahwa seseorang yang sudah meninggal adalah orang suci, teman sejati Tuhan. Jadi, untuk saat ini, yang menarik bagi kita adalah penyelidikan mendalam yang dilakukan untuk menentukan apakah Jérôme Genin benar-benar sudah mati selama 27 jam, lalu hidup kembali. Untuk melakukannya, para penyelidik pergi ke daerah tersebut dan mewawancarai banyak saksi yang berbeda. Mereka pertama-tama mulai dengan mewawancarai Jérôme Genin itu sendiri. Secara langsung, fakta bahwa dia memang ada dan hidup saat ini di tahun 1656 tidak diragukan lagi. Tidak. Pertanyaan yang menarik bagi para penyelidik adalah kematiannya setelah tenggelam pada tahun 1623. Saya tidak tahu tentang misteri pertama tak terjelaskan yang saya bicarakan di saluran saya, yaitu seorang pria, Miguel, yang telah diamputasi dan kakinya menyambung sendiri instan. Ya, itu sama saja. Fakta bahwa Miguel memang memiliki dua kaki saat penyelidikan tidak diragukan lagi. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah dia benar-benar pernah diamputasi di masa lalu? Nah, itu sama saja. Jérôme hidup di depan para penyelidik, jadi satu-satunya pertanyaan yang penting adalah apakah dia benar-benar sudah mati di masa lalu? Tapi sebenarnya para penyelidik sangat skeptis karena seseorang bisa saja berpura-pura mati dan kemudian terbangun lagi. Tidak, yang menarik bagi para penyelidik adalah pertama dan terutama apakah Jérôme benar-benar telah menghabiskan 8 jam di bawah air. Karena dalam hal ini tidak perlu mengetahui semua hukum fisika untuk tahu bahwa sangat tidak mungkin untuk bertahan hidup setelah menghabiskan beberapa jam di bawah air tanpa masker atau oksigen. Dan tentu saja itu tidak ada pada zaman itu. Saya ingatkan Anda bahwa rekor dunia untuk apnea, yaitu durasi terlama di bawah air tanpa bernapas oleh manusia, hanya sekitar 12 menit, yang sejujurnya lumayan. Bagi saya hanya bertahan 30 detik. Singkatnya, para penyelidik akan memilih untuk mewawancarai 10 saksi yang memiliki peran kunci dalam kasus ini. Jérôme dan François Genin, ayah Clonputot, tetapi juga penduduk Onyx seperti Anthony Raffan, Louis de Ronzier, Martin Curlet, atau tentu saja penyelam Alexandre Raffan sendiri, atau juga Michel Bovard, hakim dari Annecy. Mereka akan mewawancarai mereka secara terpisah dan mendetail tentang semua peristiwa, mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka. Seluruh dokumen dari proses ini terdapat dalam volume ketiga dari 6 volume tentang penyelidikan yang dilakukan mengenai mukjizat François de Sales dan yang masih disimpan hingga hari ini di arsip biara kunjungan di Annecy. Sebenarnya, berkat dokumen-dokumen ini yang dipublikasikan untuk umum, misalnya dalam buku ini, saya bisa membuat video ini dan menceritakan seluruh. Di dalam buku ini memang terdapat kesaksian yang tepat dari berbagai saksi serta semua fakta yang direkonstruksi berdasarkan proses hukum tahun 1656, dan bagi mereka yang penasaran dan ingin mendapatkan penyelidikan eksklusif lainnya, ada newsletter yang sangat bagus bernama edifiant.fr yang mengirimkan satu penyelidikan setiap bulan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan iman Katolik. Jangan ragu untuk berlangganan, ini sangat melengkapi video-video saya. Singkatnya, saya bilang bahwa saksi diwawancarai, namun semua orang tetap konsisten menuju fakta-fakta yang saya sampaikan kepada kalian. Sebelum menyimpulkan terlalu cepat bahwa benar-benar ada kebangkitan, ada hipotesis mungkin. Hipotesis pertama, apakah semua saksi berbohong? Atau hipotesis kedua, 30 tahun setelah peristiwa itu, apakah mereka telah membangun kenangan palsu dan melebih-lebihkan hal yang tidak terjadi? Jika ada konspirasi, itu bermasalah. Kita tidak tahu mengapa mereka melakukannya, apa yang mereka dapatkan dengan membuat orang percaya kebangkitan pemuda dan mengarang semuanya dengan cerita rapi dan konsisten. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jérôme akan menjadi imam dan tidak pernah menonjolkan pengalamannya. Ketika dia membicarakannya, dia mengajak orang berdoa kepada François de Sales sebagai teman surga. Kedua, para saksi dipilih dari banyak kemungkinan lainnya di antara penduduk Onyx. Itu berarti semua penduduk akan sepakat satu sama lain untuk berbohong? Nah, jika itu adalah kebohongan, tampaknya tidak mungkin semua orang sepakat untuk berbohong dan tidak ada yang akhirnya mengaku kebenaran setelah beberapa waktu. Saya ingat bahwa ada sekitar 40 penduduk di gereja pada saat kebangkitan Jérôme dan ada juga kurang lebih jumlah yang sama dari orang-orang yang mencari Jérôme di sungai sepanjang hari sebelumnya. Bayangkan jika sekitar 40 orang telah mengarang kebohongan sebesar itu dan semua orang sepakat selama beberapa dekade.
itu tampak benar-benar tidak mungkin. Salah satu dari mereka tidak akan mau ikut serta dalam sandiwara seperti itu. Atau setidaknya mereka akan akhirnya membantah setelah beberapa waktu. Setelah lebih dari 30 tahun mengulang versi yang sama, hal paling mendasar yang harus kita akui kepada para penduduk desa ini adalah bahwa mereka tulus dan benar-benar percaya pada apa yang mereka katakan. Dan bukan bahwa semua penduduk adalah pembohong yang tidak jujur, yang ingin mengarang cerita. Kebohongan kadang-kadang bisa disebarkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Tapi di sini, kita memiliki penduduk yang berbeda, dari segala usia, dari semua lapisan sosial, yang memiliki satu kesamaan tinggal di Onyx. Dan lagi, mereka sebelumnya tidak saling mengenal, karena Jerome, François, dan Ayah Puto menjadi penghalang. Dan bahkan ada Michel Beauval, seorang hakim di Annecy, yang melihat tubuh mati Jerome saat dia melewati desa Onyx. Jadi tidak, hipotesis tentang kebohongan yang meluas sama sekali tidak masuk akal. Di sisi lain, hipotesis lain yang sedikit lebih menarik adalah bahwa ingatan mereka tidak jelas. Kita bisa bilang bahwa setelah 30 tahun, mungkin mereka tidak ingat dengan baik. Dan jadi mungkin mereka melebih-lebihkan beberapa hal. Dan memang benar bahwa pada beberapa detail sekunder, para saksi yang diinterogasi tidak semuanya ingat dengan persis hal yang sama. Misalnya, François Jennings sangat ingat bahwa pada malam, Tumei, ayah Putot melarangnya untuk menjaga tubuh dan memerintahkan untuk tidur, sementara ayah Putot tidak menyebutkan detail ini dalam kesaksiannya. Kita punya banyak contoh kecil seperti itu tentang detail-detail sekunder yang bisa sedikit berbeda, tergantung pada kesaksian. Contoh lain, Anthony Raffin adalah satu-satunya yang mencatat dalam kesaksiannya bahwa penyelam Alexandre Raffin makan untuk mengisi tenaga setelah menyelam. Yang lain tidak memperhatikannya. Jenis perbedaan kecil ini berkaitan dengan detail-detail sekunder yang tidak ada, saat pun kesaksian yang saling bertentangan secara langsung. Pada intinya, semua orang konfirmasi bahwa mereka telah mencari tubuh di dalam air dari pagi hingga pertengahan sore, bahwa ada 4 penyelaman oleh Alexandre Raffin, sehingga fakta bahwa Jerome memang menghabiskan 8 jam di dasar air tampaknya tidak dapat disangkal. Menurut saksi, hampir terus-menerus ada beberapa orang di tepi sungai, dan tidak ada yang melihatnya sampai saat penyelam mengeluarkannya. Dan seperti yang dinyatakan oleh penyelam Alexandre Raffin sendiri dengan akal sehat, saya tidak ragu bahwa dia akan selalu tenggelam di dalam air sejak saat dia jatuh hingga saat saya mengeluarkannya, karena sungai yang sangat besar ini, tidak mungkin dia tidak tenggelam, dan oleh karena itu, dia tidak bisa keluar dari sana. Dan lagi, pasti tidak ada yang melemparkannya ke dalam sungai yang disebut itu. Para penyelidik kemudian bertanya-tanya apakah almarhum benar-benar mati seperti yang kita kira. Apakah resusitasi itu tidak dipicu oleh suatu pengobatan atau obat? Tapi hipotesis ini membuat para saksi mengangkat bahu. Tidak ada yang pernah mempertimbangkan untuk memberikan obat pada mayat ini. Kami hanya memikirkan untuk menguburnya, kata Marin Raffin. Kematian itu terlihat, terasa, berbau dan jadi sangat jelas. Tidak mungkin diragukan. François Jennings akan bersaksi. Semua tanda kematian yang bisa dibayangkan terlihat di sana. Dia sangat bengkak, mulutnya, hidungnya, dan telinganya penuh dengan pasir. Dia sangat penuh luka, hitam, mengerikan, pucat mengerikan untuk dilihat, dan begitu berubah hingga sulit dikenali. Dia tidak bergerak dan tidak bernapas, seperti yang saya lihat setelah dia ditarik dari air dan di dalam gudang, baik malam maupun pagi, serta pendengaran mereka yang menjaganya. Dia dingin seperti marmer, dan setiap orang percaya dia sudah mati, sehingga jika ada yang dekat dengan gereja, mereka bilang seharusnya segera dikuburkan. Dia memiliki semua tanda untuk mengetahui kematian pasti. Semua saksi mengonfirmasi penampilan mengerikan dari mayat itu di malam hari, lalu selama malam, dan tentang itu, semua cerita cocok dengan sempurna. Semua orang akhirnya mengonfirmasi urutan di mana Jerome bertindak pada saat kebangkitannya. Tangannya yang terangkat, desahnya, lalu seruannya, oh betapa beruntungnya François de Sales. Dan bisa dimengerti bahwa 30 tahun kemudian, para saksi masih ingat dengan baik tentang itu setidaknya dalam garis besarnya, karena 2 hari ini pasti sangat berkesan dan jadi tak terlupakan. Saya tidak akan menjelaskan detail kami, karena jumlahnya sungguh melimpah. Jadi jika saya melakukannya, saya tahu saya akan jadi membosankan. Yuk, satu rincian terakhir yang menarik untuk dibagikan. Air yang harus ditelan Jerome saat tenggelam tidak pernah dikeluarkan kembali. Ditanya tentang hal ini, semua saksi yakin. Jerome Jennings pasti harus membersihkan mulutnya, telinganya, dan lubang hidungnya yang penuh dengan pasir dan lumpur. Tapi kami tidak melihatnya mengeluarkan setetes air pun, baik saat keluar dari sungai, selama perjalanan, malam hari, maupun setelah dia dihidupkan kembali. Menghilangnya air membuat tubuhnya bengkak hingga ke tenggorokan, tampaknya juga menunjukkan kita benar-benar berhadapan dengan sebuah misteri yang tidak bisa dijelaskan. Buat opini sendiri tentang kasus ini. Tapi ketahuilah bahwa jika apa yang saya ceritakan tidak cukup meyakinkan, sekali lagi ada argumen lain dalam buku ini. Kita harus menerima kenyataan. Dan hari ini, metode sejarah tidak memungkinkan kita untuk menyangkal semua elemen yang kita miliki untuk kasus ini secara khusus. Bagaimanapun, silakan periksa arsip Annecy untuk memverifikasi kebangkitan Jerome Jennings sama solidnya dengan pembunuhan Henry Avo oleh Ravaillac. Kebangkitan ini mengonfirmasi bahwa Tuhan ada, bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan
mengingatkan kita pada kebangkitan Yesus. Saya sudah melakukan penyelidikan lengkap tentang kebangkitan Yesus, dan sebenarnya kita punya banyak alasan untuk percaya bahwa kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Saya akan membiarkan Anda menemukan semua itu setelah video ini. Singkatnya, tapi ayo, untuk penyelidikan ini, saya tidak ingin berhenti di situ. Dan saya menemukan kasus lain yang jauh lebih baru. Karena saya tahu kita semua agak sama. Kita suka hal-hal yang baru. Meskipun sebenarnya, itu tidak berarti sama sekali bahwa itu lebih terbukti. Jadi saya menemukan kasus lain yang hampir mirip dengan kebangkitan dan terjadi di akhir abad ke-20. Anda akan melihat, ini cukup mengejutkan. Jadi tetaplah bersama saya karena jika kasus sebelumnya tidak meyakinkan Anda, yang ini mungkin akan melakukannya. Tapi sebelumnya, saya hanya ingin kembali ke satu poin kecil. Tadi, kita bertanya-tanya mengapa jika ada kehidupan setelah kematian Jerome yang mati selama 27 jam, tidak melihat apa-apa, tidak ingat apa-apa. Sebenarnya, semua orang yang melihat sesuatu saat mereka mendekati kematian, misalnya semua yang bersaksi melihat tubuh mereka dari atas seperti Frank, secara definisi belum benar-benar mati karena mereka kembali dan kita tidak bisa dengan tepat menyebutnya kebangkitan. Mereka hanya mendekati kematian dengan sangat-sangat dekat. Ngomong-ngomong, kebanyakan dari mereka bersaksi bahwa ada saat di mana mereka melihat penghalang, batas tak bisa dilalui, diwujudkan oleh sungai atau lainnya, dan tahu jika melewatinya, itu titik tanpa kembali. Ada hal-hal setelah batas ini yang tidak diizinkan untuk mereka lihat segera, jika mereka kembali ke tubuh mereka dan melanjutkan hidup mereka di bumi. Namun Jerome Jenam benar-benar mati dan tetap saja 27 jam. Jadi sangat mungkin dia melihat sesuatu di balik batas yang tidak bisa dilalui itu. Jadi kita bisa berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak ingin dia mengingatnya, karena itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak kita ketahui saat ini. Baiklah, kita akan membahasnya lagi nanti dalam penyelidikan lain yang sepenuhnya didedikasikan untuk pengalaman mendekati kematian. Yuk, sementara itu, ini dia kasus luar biasa dan lebih baru yang mirip dengan kebangkitan yang saya temukan untuk kita. Misteri ke-9 yang tak terjelaskan, kebangkitan Margit Haim pada tahun 1986. Hari ini adalah 23 Juni 1986 di Hermannshofen, sebuah desa kecil sekitar 100 km dari Munich, Jerman. Pada hari itu, 3 remaja perempuan berusia 13-14 tahun, Angela dan Helga Berger, serta teman mereka Margit Haim, memutuskan untuk berenang di kolam buatan yang dibangun di sepanjang Geltnar, sungai yang mengalir di samping desa. Sekitar jam 3.30 sore, Helga, Margit terjun ke dalam air. Biasanya mereka adalah perenang yang cukup baik, tapi kali ini tragedi terjadi. Angela, yang sedang beristirahat di tepi, tidak melihat mereka muncul. Cemas, detik-detik berlalu, lalu menit-menit. Kita tidak bisa melihat dasar air dan Angela panik. Menyadari bahwa yang terburuk sedang terjadi, dia naik sepeda dan melaju kencang untuk memberitahu. Jam 3.50 sore, 2 polisi tiba dan segera melapor ke pos penyelamatan di sungai. Dia memperhatikan bahwa pusaran kuat dengan lebar sekitar 6 meter telah terbentuk. Penjelasannya sederhana. Ada saluran pembuangan di dasar kolam, di belakang kisi, di mana air mengalir masuk sifon, dan remaja perempuan tersedot ke dasar dan terjepit di antara kisi-kisi. Para polisi mencoba menyelam untuk menyelamatkan gadis-gadis, tapi tidak berhasil. Terlalu berbahaya. Semuanya berlangsung cepat. Pukul 5, dokter dan ambulans ada di lokasi. Helikopter terbang di atas tempat kejadian. Pada jam 4.13 sore, tim penyelamat darurat tiba dari Kaufbeuren, kota terdekat. Penyelam Bärbel Müller mengenakan baju selamnya selama perjalanan. Begitu dia tiba, dia langsung melompat ke dalam air dan berhasil mengangkat Helga sekitar jam 20 sore. Saya mengutip kesaksian dari penyelam. Dia tidak sadarkan diri dan sangat kedinginan, tubuhnya seluruhnya biru tanpa reaksi sedikit pun. Dibawa dengan darurat ke rumah sakit di Kaufbeuren, Helga meninggal pada jam 6.06 sore. Meskipun upaya resusitasi telah dimulai di dalam ambulans, lalu dilanjutkan dengan perawatan di rumah sakit, Margit berhasil diangkat sedikit setelah itu oleh penyelam lain, Edgar Heinz Geilofer. Setelah setidaknya 40 menit di bawah air, bahkan mungkin lebih dekat ke 50, Dr. Forster kemudian mengonfirmasi kematian remaja itu. Berikut adalah kesaksiannya. Dia dinyatakan mati secara klinis. Pupilnya melebar, tanpa detak jantung. Elektrokardiogramnya datar, dia diintubasi, dan kami segera melakukan pernapasan buatan dan pijat jantung. Setelah itu, kami melakukan defibrilasi setidaknya sekali. Di monitor, tampak dengan cepat bahwa jantungnya mulai berfungsi kembali. Kami melanjutkan pijat jantung sampai kami bisa merasakan detak pertama di area tenggorokan. Pupilnya tetap melebar. Ketika sirkulasi darah mulai kembali, saya khawatir telah menghidupkan seseorang yang akan mengalami kerusakan otak parah akibat kecelakaan itu. Pada saat itu, saya sama sekali tidak mengharapkan kesembuhan total. Margit dibawa dengan helikopter ke rumah sakit di Kempten, di mana dia tiba pada jam 40 sore. Dokter mencatat koma tingkat 3 pada skala Glasgow, yang merupakan tingkat paling parah. Pada tingkat ini, tidak ada reaksi dari pasien, dan tubuhnya diventilasi dengan alat pernapasan buatan. Saya tidak akan membacakan laporan medisnya, yang sedikit teknis, tetapi juga sangat suram, yang merinci kondisi dramatis Margit. Bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak, kalian bisa menemukan banyak detail tentang cerita ini di buku Sejarah Keajaiban karya Joachim Bufflet.
Bagaimanapun, perlu dicatat bahwa pasien mengalami hipotermia ekstrem dengan suhu 29,4 derajat Celcius. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Forster, otak tidak dapat bertahan dari kekurangan oksigen dalam tubuh lebih dari 30 menit tanpa adanya pernapasan, dan dengan suhu tubuh 29 derajat. Jantungnya mulai berdetak lagi saat diresusitasi, tetapi otaknya telah kekurangan oksigen terlalu lama, sehingga kemungkinan untuk bertahan hidup tidak akan tanpa akibat. Dr. Forster kemudian memberitahu ayah remaja itu tidak ada aliran darah ke otak. Dan jika gadis kecil selamat, dia akan mengalami kerusakan otak parah. Selain itu, kematian sangat mungkin terjadi. Pertimbangkan pengambilan organ untuk donor. Dalam situasi putus asa ini, orang-orang terdekat Margit memiliki ide. Mereka ingin berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Christianta Hus, seorang biarawati yang tinggal tepat di sebelahnya di biara Kaufbeuren pada abad ke-18. Selama Perang Dunia Kedua, dia sudah melakukan sebuah keajaiban. Pada tahun 1944, Kaufbeuren memang akan dibom oleh Angkatan Udara Sekutu. Penduduk kemudian berbondong-bondong pergi ke makam Christianta, sahabat mereka dari surga, memohon agar dia meminta kepada Tuhan untuk melindungi kota. Cuacanya cerah dan pesawat-pesawat terbang begitu rendah sehingga kita bisa melihat bom-bom yang siap dijatuhkan. Namun, dengan cara yang tampaknya tidak dapat dijelaskan, pesawat pembom telah terbang di atas kota beberapa kali tanpa menjatuhkan bom. Seorang paman Margit kemudian pergi ke biara Kaufbeuren dan meminta atas nama orang tua remaja itu agar didoakan untuknya. Komunitas berdoa dan ibu superior merekomendasikan kepada biara untuk menjadikannya sebagai niat pribadi. Di sisi lain, kerabat dan teman-teman memperbanyak kunjungan ke makam Crescenta. Setelah 3 hari, karena Margit bereaksi tak terduga terhadap rangsangan, dokter memutuskan untuk memindahkannya ke rumah sakit neurologis di Munich, perbaikan. Terus berlanjut seperti yang disaksikan oleh ibu remaja itu, 29 Juni, Margit memiliki mata setengah tertutup. Kami kembali menemuinya sore hari, matanya sudah sepenuhnya terbuka. Selasa, 1 Juli, menemuinya lagi, dia sedang tidur. Dokter bilang dia selamat, dia tidak tahu dampak otaknya. Pada hari Rabu, saya membawakan dia buku kecil Beata Christianta miliknya. Dia bereaksi sedikit saat melihatnya. Saya merasa dia mengenalinya. Mulai saat itu, kemajuan semakin cepat. Margit sendiri akan menjelaskan kemudian, saya hanya tahu bahwa saya terbangun setelah tidur nyenyak dan apa yang saya rasakan sangat terfragmentasi. Seharusnya aku mulai dari nol seolah-olah aku adalah bayi. Nah, saya mulai berbicara dan berjalan lagi dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, beberapa bulan kemudian, Margit akan melanjutkan sekolahnya tanpa kesulitan sedikit pun. Pada tahun 1988, pemeriksaan lain menunjukkan bahwa pemulihannya luar biasa karena menurut sebuah tes, dia memiliki IQ 115. Selanjutnya, dalam rangka proses kanonisasi Crescenta Hus, pemeriksaan tambahan akan dilakukan pada akhir tahun 1990-an dan para saksi akan diinterogasi. Para spesialis mengonfirmasi diagnosisnya. Dia sudah sepenuhnya sembuh, sehat, dan tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda komplikasi di masa depan. Pada 11 Januari 2000, Komisi Medis akhirnya menyatakan, jadi setelah mukjizat tersebut dibuktikan, Crescenta Hus akan dikanonisasi pada 25 November 2001. Cepat, lengkap, dan tahan lama, tanpa ada dampak neurologis. Secara ilmiah tidak dapat dijelaskan. Jadi, setelah mukjizat dibuktikan, Crescenta Eus dikanonisasi pada 25 November 2001. Menghadapi kasus-kasus, banyak yang bilang tubuh manusia luar biasa, mungkin ilmu belum tahu semua, dan benar bahwa kita belum sepenuhnya mengetahui semua hukum fisika detail. Pengetahuan kita tentang biologi cukup untuk menyatakan bahwa manusia normal tidak bisa berada di bawah air selama 45 menit, sementara rekor dunia hanya sekitar 12 menit oleh manusia terlatih. Manusia tidak bisa berada dalam koma parah, dan kita bisa menyatakan tanpa salah bahwa seorang manusia tidak bisa berada dalam keadaan koma yang paling parah yang mungkin ada, dengan suhu tubuh di bawah 30 derajat, lalu pulih dalam beberapa hari tanpa kesulitan, tanpa dampak apapun. Singkatnya, tampaknya benar bahwa ada mukjizat yang memungkinkan seseorang beralih dari kematian ke kehidupan. Sebenarnya ada jauh lebih banyak daripada yang kita kira. Hingga hari ini, beberapa orang telah melihat orang mati bangkit dan bisa bersaksi tentang hal itu. Contohnya adalah Jean-Luc Traxel, pendeta yang tahu semua Kristen dipanggil hidup sesuai Injil Lukas 9:2. Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Saya akan menunjukkan cuplikan dari sebuah wawancara yang diambil dari saluran YouTube NDML yang luar biasa. Apakah Anda pernah melihat mukjizat kebangkitan orang mati? Jadi saya ingin melihatnya lebih sering, tapi saya sudah punya kesempatan untuk melihatnya 2 atau bahkan 3 kali. Yang pertama, itu terjadi di Afrika, di mana saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil di Afrika Tengah, Republik Afrika Tengah. Ya, dan kemudian saya selalu ingat untuk mengatakan, tapi lihatlah kalian ada di tengah kerumunan. Jika ada orang yang sakit parah di rumah, bahkan yang sudah meninggal, bawa mereka ke sini dan kita akan berdoa untuk mereka. Saya selalu ingat melihat tiba-tiba orang-orang berlari dan saya tidak tahu 20-30 menit kemudian ada 4 pemuda yang datang padahal ada pemuda lain yang sudah meninggal.
Dan di sana, dengan kesederhanaan kita melakukan apa yang Yesus tunjukkan ketika dia membangkitkan Lazarus. Saya memerintahkan orang mati untuk kembali hidup dan saya memanggil kuasa kebangkitan dalam nama Yesus untuk datang ke tubuh yang mati ini. Dan dalam beberapa menit kehidupan kembali, anak ini bangkit. Itu adalah seorang pemuda yang bangkit dan telah sepenuhnya sembuh serta mendapatkan kembali kehidupannya. Itu adalah salah satu kesembuhan. Tapi yang paling menyentuh saya adalah tentang putri saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu ketika dia masih anak-anak, dia mulai berjalan. Dan kemudian suatu hari, saya menemukannya di sudut ruang tamu tanpa kehidupan. Tubuhnya sudah berubah menjadi abu-abu hijau seperti ini. Tidak ada lagi kehidupan dan saya berteriak. Saya mengangkatnya, saya berteriak dan keluarga saya datang. Istri saya yang seorang perawat sudah memeriksa, memang tidak ada lagi ritme jantung, tidak ada lagi napas, tidak ada lagi pernapasan. Dan kami berpikir, kami tidak tahu sudah berapa lama dia meninggal, tapi yang jelas dokter bilang sudah lebih dari 30 menit, bahkan mungkin 1 jam. Dan ketika saya mengangkatnya, kami ada di sana bersama 3 anak saya yang lain. Kami berteriak, oh Tuhan, lakukanlah mukjizat. Dan terutama kami berteriak, Amelin bangkitlah. Dan kami menangis dalam keputusasaan di rumah kami. Dan di sana dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya memerintahkan rohnya untuk kembali ke tubuhnya, jiwanya untuk kembali dan hidup kembali. Dan saya melepaskan kuasa kehidupan dan kebangkitan itu. Dan dia mulai bernapas, jantungnya mulai berdetak. Dan itu benar-benar sebuah mukjizat. Pada saat yang sama polisi datang, ambulans juga datang. Dan ketika mereka melihat bahwa semuanya berjalan dengan baik, mereka melakukan semua tes dan lain-lain. Dan ternyata memang ada masalah jantung yang serius, besar. Tapi itu benar-benar sebuah mukjizat bahwa Tuhan mengembalikan putri kami. Nah, Anda mungkin dia berbohong, tapi ketika kita mendengarkan, bertemu, Jean-Luc Traxel, kita menyadari bahwa dia adalah orang yang nyata, sederhana, dan otentik yang tidak berusaha untuk mengesankan. Tapi yang terpenting, sebenarnya, dia bukan satu-satunya. Ribuan orang bersaksi telah melihat mukjizat dengan mata mereka sendiri. Dan kemudian ketika kita mulai mengikuti Yesus, kita tak perlu kesaksian orang lain. Karena mukjizat, penyembuhan atas nama Yesus, kita bisa melihatnya sendiri. Dan itulah yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes, pasal 1, ayat 39. Datanglah dan lihatlah, dengan kata lain, jika Anda tidak percaya pada saya, jika Anda tidak percaya video ini, tidak masalah, datanglah dan lihat sendiri. Anda akan melihat mukjizat di depan Anda jika Anda percaya kepada Yesus. Ngomong-ngomong, Jean-Luc Traxel telah berdoa secara langsung untuk orang-orang sakit yang menonton video tersebut. Saya tunjukkan cuplikannya. Bisakah Anda berdoa untuk orang-orang sakit menonton Anda? Dalam kesederhanaan, letakkan tangan Anda jika sakit kepala, mengalami kanker, benjolan, atau tumor, atau membutuhkan penyembuhan emosional. Tidak masalah, letakkan tangan Anda di bagian tubuh yang sakit. Dan saat Anda melakukan ini, saya meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menampakkan dirimu saat ini melalui sebuah demonstrasi kuasa. Ini melalui luka-luka Yesus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saya terhubung dengan kuasa kehidupan ini yang sekarang saya lepaskan ke dalam hidup Anda. Dalam nama Yesus, sembuhlah. Dan orang-orang telah bersaksi di kolom komentar, memang telah disembuhkan. Saya bersaksi bahwa saya telah melihat mukjizat secara langsung. Ngomong-ngomong, saya ingin berbagi sebuah anekdot pribadi tentang kebangkitan. Ini bukan mukjizat, tapi saya ingin berbagi ini. Tahun lalu, 2023, kesehatan ayah saya, 54 tahun, memburuk setiap hari dan tidak ada yang tahu mengapa. Kami belajar setelah bulan bahwa dia menderita penyakit Creutzfeldt-Jakob, sebuah penyakit langka yang menyerang sekitar 1 per sejuta. Ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semua orang yang terjangkit akan meninggal setelah munculnya gejala pertama. Dalam waktu beberapa bulan hingga 1 tahun setelahnya, 15 bulan paling lama. Ketika kami mengetahui diagnosisnya pada akhir April 2023, kami sudah tahu bahwa ayah saya hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup hingga musim panas paling lama. Itu seperti pukulan berat karena datang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan kami tak berdaya. Iman saya telah banyak tumbuh belakangan ini karena saya tahu banyak mukjizat dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kami mulai berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Leonie Martin, seorang biarawati dari abad ke-20, saudari Thérèse de Lisieux, untuk mukjizat ayah saya. Saya tahu bahwa semakin parah keadaannya, semakin mencolok mukjizatnya. Jadi semakin bulan berlalu, semakin kesehatan ayah saya memburuk. Tetapi semakin saya tetap berharap, karena semakin besar mukjizatnya dan semakin memuliakan Tuhan. Saya benar-benar percaya itu. Saya telah membuat video pendek di saluran saya untuk meminta orang berdoa untuk ayah saya. Ini cuplikannya. 2 hari yang lalu, saya belajar bahwa ayah saya, Emmanuel, yang baru berusia 54 tahun, didiagnosis menderita ensefalitis Creutzfeldt-Jakob.
Ini adalah penyakit neurologis degeneratif yang tidak dapat disembuhkan yang akan membawa pasien dalam waktu kurang dari 1 tahun. Saya sangat ragu sebelum membuat video ini karena saya tidak ingin mengganggu Anda dengan hal ini. Tapi saya percaya bahwa memang benar saya harus menggunakan saluran ini untuk menyampaikan panggilan baru untuk berdoa. Singkatnya, akhirnya dia meninggal pada 4 Agustus 2023, tapi saya berpikir bahwa saya harus tetap percaya. Mungkin dia bisa dibangkitkan dan mukjizatnya akan semakin besar. Ngomong-ngomong, dalam Injil ada cerita yang agak mirip. Yesus punya teman yang bernama Lazarus dan temannya itu sakit. Saudara-saudara Lazarus meminta Yesus untuk datang sembuhkannya, tetapi dia tidak datang. Dan Lazarus akhirnya meninggal. Beberapa orang kemudian menyalahkan Yesus karena tidak datang lebih awal. Apa yang dijawab Yesus? Lazarus sudah meninggal dan saya bersuka cita karena tidak ada di sana. Karena Anda, agar Anda percaya, dia siap melakukan mukjizat lebih besar dari penyembuhan. Dia datang 4 hari setelah kematiannya dan membangkitkan Lazarus. Saya berpikir bahwa untuk ayah saya, mungkin kehendak Tuhan juga agar dia meninggal, agar dia dibangkitkan, supaya mukjizatnya semakin besar. Jadi ayah saya meninggal pada hari Jumat 4 Agustus dan keesokan harinya, Sabtu 5 Agustus, saya berdoa sendiri di rumah duka. Ini adalah pertama kali dalam hidup saya berdoa untuk kebangkitan seseorang. Tuhan bisa melakukan segalanya, banyak mukjizat luar biasa yang Tuhan lakukan. Saya benar-benar beriman dan berdoa selama beberapa menit. Ngomong-ngomong, saya sangat takut ayah saya tiba-tiba bangkit. Saya berpikir bahwa saya akan berteriak jika itu terjadi. Jadi saya sangat mengerti ketakutan yang dirasakan oleh penduduk Onyx di gereja saat kebangkitan. Singkatnya, setelah beberapa menit berdoa, saya berpikir, saya harus berdoa dengan lebih berani. Jadi saya memerintahkan jiwa ayah saya untuk kembali ke tubuhnya. Dan tiba-tiba, saya mendengar suaranya di dalam hati saya yang berkata, biarkan saya pergi. Lalu tepat setelah itu, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dalam arti bahwa saya merasa dia jauh lebih baik di tempatnya daripada di sini. Segera saya mengerti. Saya tidak bisa tidak menghormati kebebasannya. Bahkan Tuhan tidak bisa, tidak mau. Ayah saya sudah bebas dan dia sudah menjalani waktunya. Dia siap untuk pergi dan dia jauh lebih bahagia sekarang di mana dia berada. Dalam sekejap, duka citaku lenyap karena aku tahu dia akan pergi dengan bebas dan aku benar-benar mendapat kesan bahwa jika dia ingin kembali, dia bisa melakukannya. Saya merasa saya menjelaskannya bahwa itu baik-baik saja untuk Tuhan, tetapi ayah saya yang tidak ingin. Jadi bagaimana saya bisa tidak menghormati pilihannya? Saya hanya bisa menerima kematiannya karena ayah saya sendiri menerimanya dengan sukacita. Itu dikatakan. Dalam situasi lain, kita tidak mengerti mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa. Nah teman-teman, sebenarnya saya tidak punya waktu untuk menjelaskan di sini, tapi tertarik. Saya buat pelatihan, panduan lengkap spiritualitas dalam 7 modul di platform terpisah. Dan di modul 2, ada kursus hampir 50 menit tentang makna penderitaan dan 7 alasan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan yang juga merupakan jawaban mengapa Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Saran saya, ikuti pelatihan ini. Tautan ada di deskripsi dan komentar pin untuk yang tertarik. Jika tidak sabar menunggu penyelidikan baru, mukjizat, kunjungi situs 1000raisonsdecroire.com.